Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan IPFS. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakannya, sebenarnya apa sih IPFS itu? IPFS itu berguna untuk kita menyimpan dan mengakses sebuah file. File di sini itu bisa banyak jenisnya, bisa video, bisa image, bisa file teks, bisa file JSON, dan masih banyak file lainnya dengan menggunakan konsep terdesentralisasi yang bekerja secara terdistribusi. Jika kalian familiar dengan torrent, nah kurang lebih untuk cara kerjanya seperti itu, peer-to-peer. Untuk kita menggunakan IPFS itu bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama itu kita dapat mengunjungi websitenya yaitu ipfs.txt, atau kita dapat menggunakan third party seperti yang pertama itu dari layanan Pinata, lalu yang kedua itu ada Infura, dan yang ketiga itu ada Arwev. Untuk di Infura sendiri, jika kalian ingin menggunakan layanan IPFS-nya, kalian perlu memasukkan kartu kredit kalian, sedangkan untuk di Pinata itu tidak perlu. Oke, untuk requirement-nya sendiri, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan layanan IPFS dari Pinata. Lalu untuk Node.js-nya pastikan sudah menggunakan versi 16 atau 16 ke atas. Dan yang ketiga sudah pasti file yang akan kita upload. Oke, selanjutnya akan langsung coba kita simulasikan saja. Nah, ini untuk web IPFS itu sendiri ya. Kita lihat. Di sini ada cara penggunaannya, untuk desktop itu seperti apa, jika menggunakan CLI itu seperti apa. Ini ada juga untuk yang menggunakan Go ataupun JavaScript. Tapi di sini saya akan menggunakan dari layanan third party yaitu Pinata. Yang pertama itu kalian login terlebih dahulu. Jika kalian belum memiliki akunnya, silakan kalian register terlebih dahulu. Oke, setelah login kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, sebenarnya kalian dapat melakukan upload file kalian langsung di dashboard ini. Di sini ada menu upload. Lalu nanti di sini kalian tinggal pilih saja apakah akan upload folder atau file. Misal di sini saya akan upload dalam bentuk folder. Nah, ini ya yang akan saya upload, files, upload, diklik upload. Ini nama foldernya misal test upload file. Jika sudah, kita klik upload saja. Coba tunggu. Nah, ini sudah ada ya untuk filenya. Kita coba buka. Yang pertama ada 1.txt dan yang kedua ada 2.txt ya. Jika kita buka isinya itu ada hanya tulisan seperti ini 2. Lalu bagaimana sih cara kita mengupload baik itu file atau folder dengan cara kita melakukan coding atau kita menggunakan dari sisi teknis ya. Yang pertama itu kita buka untuk yang profile ini, lalu kita buat API key-nya terlebih dahulu. Jadi kita new saja. Nah, ini untuk adminnya kita on-kan saja ya. Misal di sini kita beri nama Fairul ya. Kita buat saja. Nah, ini nanti ada untuk akses agar kalian dapat menggunakan account Pinata kalian. Di sini ada API key-nya, lalu secret-nya, dan di sini ada JWT-nya. Biasanya jika sudah di-generate JWT-nya, kita sudah tidak perlu untuk key dan secret-nya. Next-nya kita akan coba buka dokumentasi dari Pinata itu sendiri. Oke, di sini dari Pinata itu sebenarnya sudah menyediakan SDK-nya. Jika kita buka, nah ini ya, Pinata SDK. Sini cukup banyak fitur yang dapat kita gunakan.
seperti pin file to IPFS, pin from FS, dan masih banyak lainnya. Di sini kalian hanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja ya. Untuk di video ini saya akan mencoba mensimulasikan dengan menggunakan API dari Pinata-nya. Kita lihat di sini ada ya Pinata API. Nah, di sini ada untuk kita mengupload file atau directory atau dalam bentuk JSON. Sini kita akan coba untuk mengupload dalam bentuk folder ya. Nah, ini sebenarnya codingannya sudah ada. Kita hanya tinggal perlu menyesuaikan saja dari codingan di sini. Oke, yang pertama kita akan buat dulu untuk folder projectnya. Jika sudah, kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Kita drag saja untuk folder projectnya. Kita buka terminal, new terminal. Di sini saya akan menggunakan git base terminalnya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk versi Node.js-nya. Ini sudah versi 16, lalu kita akan inisialisasi projectnya dengan menggunakan perintah npm init. Ini nanti disesuaikan saja dengan yang kalian inginkan. Oke, jika sudah nanti akan ada satu file baru dengan nama package.json. Nextnya di sini saya akan buat folder yang akan nanti kita upload ke Pinata. New folder, misal saya beri nama files. Nah, di dalam files ini nanti akan kita isi beberapa file. Sal1.txt, kita copy saja, kita buat lagi 2.txt, kita ganti, kita buat lagi 3.txt, kita isi 3, lalu 4.txt, ini 4, yang terakhir 5.txt. 5. Oke. Sebenarnya ini bisa kita buat dengan menggunakan codingan ya, tapi di sini kita hanya akan coba sedikit saja 5, jadi tidak perlu kita membuat codingannya. Nextnya di sini kita akan buat satu file dengan nama app.js. Nah, ini kita keluarkan saja di root projectnya. Nah, di sini. Oke, nextnya di sini kita akan menginstal beberapa library. Yang pertama itu kita akan menginstal form data. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan Axios untuk kita terkoneksi dengan API-nya Pinata. Kalau di sampel di sini tuh dia menggunakan ini ya, Goat. Di sini kita menggunakan Axios saja. Oke, nextnya kita akan menginstall untuk recursive file stream. Ini nanti fungsinya untuk kita membaca folder. Yang ada di dalam folder itu ada apa sih isinya. Lalu kita install untuk ini base path converter. Ini jangan lupa di main save saja agar nanti dia tersimpan di package.json ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai coding saja. Yang pertama kita akan inisialisasi untuk fs require file stream. Nextnya kita akan buat variabel untuk form data ya, require form data.
Lalu RFS itu recursive file stream. Nah, di sini kita juga akan menggunakan base path converter. Dan yang terakhir kita akan menggunakan Axios untuk HTTP request-nya. Ya, Axios. Next-nya di sini kita akan membuat satu buah fungsi dengan nama find directory ya. Directory to Pinata. Ini asynchronous. Nah, ini kita hapus saja nih. Ya otomatis auto suggest ya. Nah, seperti ini. Lalu yang pertama, untuk source dari folder yang kita upload itu di mana sih? Di sini kan kebetulan folder files ini ya. Kita beri nama seperti ini, files. Lalu di sini kita akan menggunakan library dari yang recursive fs. Read ya, source-nya. Lalu di sini kita akan buat satu variabel untuk form datanya untuk menampungnya yang nanti akan dikirimkan ke Pinata dengan menggunakan Axios. Ini kita for saja. Nah, file dari files ya, kita ulang-ulang yang ada di files ini. Ini kita data form data. Ini kita append-nya kita tambahkan. Sini namanya file. Nah, di sini fs.create_readstream. Isinya apa sih? Isinya file. Lalu ini untuk file path-nya kita isi base path converter. Source-nya apa? Filenya apa? Oke. Next-nya kita coba ini deh. Kita coba panggil untuk fungsinya. Ini kita coba console log terlebih dahulu. Nah, kita running dengan menggunakan perintah node app.js. Oke, jika kita cek ini ada untuk filenya ya. Nah, ini ada file 4, 5, 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan upload ke layanan Pinata Service dari file yang form data di sini. Caranya pertama kita buat untuk variabel post ke Pinatanya. Sini kita akan menggunakan dari Axios. Nah, ini untuk metodenya kita gunakan post. URL-nya kita lihat di sini ya. Nah, ini ya URL-nya. Lalu ini ada form datanya. Agar rapih kita enter dulu saja. Terakhir kita akan masukkan untuk headers-nya. Nah, pertama di sini ada untuk content type-nya. Ini kita akan mengupload dengan jenis multipart. Lalu ada authorization-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan birir. Ini kita copy dari yang ini saja nih. Oke, sudah. Ini kita console log saja. Post to pinata.data. Kita coba running kembali. Oh, ini typo nih. Auto, ini nih kurang. Oh, typo. Kita coba kembali. Nah, ini telah berhasil kita upload. Jika kita cek untuk link IP PSS-nya ini ya.
coba cek di Pinatanya, kita refresh, kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya filesnya. Kita buka, isinya itu ada 5, harusnya ada 5 file, 1 sampai 5. Nah, ini ada 1.txt sampai dengan 5.txt. Coba kita buka salah satu filenya. Ini merupakan file 1.txt. Misal kita buka yang 3. Ini merupakan file 3.txt. Oke. Kurang lebih seperti ini tutorial untuk mengupload folder dengan menggunakan layanan service dari Pinata. Nah, di sini saya akan membagi untuk beberapa tips menurut dari pengalaman saya. Jadi kalau untuk filenya hanya 5 ini biasanya tidak ada kendala. Nah, yang jadi kendala itu biasanya ketika kalian mengupload file sudah sampai dengan ribuan. Nah, itu tuh biasanya kalian akan menghadapi kalau di Node.js tuh too many open file ya. Kita cek, nah di sini nih. Istilahnya tuh ini too many open files, IM file. Nah, ini tuh terjadi karena proses dari Node.js itu dia asinkronus, yang mana dia tidak menunggu prosesnya. Nah, bisa jadi tuh karena terlalu cepat ya, jadi dari sistem operasinya itu terkena limit. Nah, di sini kalian bisa mengantisipasi kejadian tersebut dengan menggunakan library ini, GracefulFS. Jadi untuk file stream yang di sini nih kalian ganti dengan yang ada di sini. Lalu untuk yang di sini, nah ini ya, untuk fs create streamnya kalian ganti dengan, bukan diganti ya, sorry, tapi ditambahkan dengan ada legstream.readable. Nah, ini tuh udah saya coba upload sekitar 5000 file, tidak mengalami kendala seperti ini nih. IM file, too many open files. Nah, ini tuh tergantung nanti dari sistem operasi yang kalian gunakan ya, bisa jadi kena atau tidak kena. Tapi untuk cari amannya, saran dari saya kalian menggunakan dua library ini. Cuma memang nanti prosesnya akan lebih lambat ya. Menurut saya sih itu tidak masalah. Yang penting prosesnya itu berhasil. Oke, sekian video tutorial dari saya bagaimana cara menggunakan IPFS dengan menggunakan layanan third party seperti Pinata. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk join Discord jika kalian mengalami pertanyaan-pertanyaan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.